anak-anak yang suka membaca itu bisa mungkin bisa mengunjungi portal digital, itu bisa download e-book yang disediakan oleh sekolah. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini SMP Zainuddin Media akan ghibah. Tapi yang kita ghibah ini sesuatu yang tidak haram, karena yang kita ghibah ini adalah ghibah-ghibah yang ilmiah, ghibah-ghibah yang insya Allah berfaedah. Apa yang akan kita ghibahkan kali ini? Sebelumnya saya ingin ngobrol terlebih dahulu tentang mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar itu apa? Semuanya pasti sudah tahu jawabannya, yaitu Al-Quran. Bukan tongkat yang bisa membelah lautan, bukan tubuh yang kebal dari api, tetapi Al-Quran. Apa istimewanya Al-Quran? Mukjizat Al-Quran itu ternyata tidak hanya sekali pakai, mari des selesai, tidak. Tapi ternyata bisa bertahan sampai ratusan tahun, sampai berabad-abad. Itulah kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa literasi, sesuatu yang berkaitan dengan literasi, dengan membaca, dengan menulis, itu adalah sesuatu yang lebih langgeng dibanding dengan peninggalan-peninggalan lainnya. Kita bisa meneliti sejarah kerajaan Majapahit dan macam-macam, semuanya berdasarkan peninggalan-peninggalan yang sifatnya adalah literasi. Apa itu namanya? Yang tulisan itu? prasasti. Prasasti, kemudian surat-surat yang ditulis di lontar dan macam-macam. Karena itulah yang bertahan dan itulah yang ternyata menjadi salah satu barang yang otoritatif untuk memverifikasi sebuah kebenaran. Dari situ bisa kita lihat bahwa literasi adalah hal yang sangat penting. Begitu juga di dunia pendidikan. Tentu saja karena pendidikan adalah sesuatu yang akademis, maka membutuhkan sesuatu yang otoritatif, yang langgeng, dan sesuatu yang mampu untuk dijadikan alat verifikasi. Dan itu bisa kita temukan, salah satunya adalah pada literasi. Hadir sebagai bintang tamu kita pada hari ini ada dua orang ustadzah, guru-guru SMP Zainuddin. Yang pertama adalah Ustadzah Umuri Afina, biasa kita panggil Ustadzah Rifa. Assalamualaikum Ustadzah Rifa. Waalaikumsalam Ustadz. Ya, beliau ini adalah ketua tim literasi SMP Zainuddin. Bintang tamu yang kedua, ini saya sambil sekaligus menjadi operator ini, memindahkan mikrofon. Bintang tamu yang kedua adalah Ustadzah Islahiyah. Namanya Islahiyah tok, jadi tidak ada nama panjangnya. Cukup Islahiyah. Ya, Ustadzah biasa kita panggil Ustadzah Islah. Assalamualaikum Ustadzah Islah. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, di SMP Zainuddin literasi menjadi hal yang diseriusi, menjadi hal yang menjadi concern dalam kebijakan sekolah, sehingga kepala sekolah perlu membentuk tim literasi, tim khusus yang memang bekerja di bidang literasi. Oleh karena itu saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Ustadzah Rifa, Ya, baik. selaku ketua tim literasi. Tapi sebelumnya sudah sarapan ya Ustadzah Rifa ya? Insya Allah. Ustadzah Rifa sejak kapan ditunjuk untuk mengomandani tim literasi SMP Zainuddin? Mulai ajaran tahun lalu, ya, saya Berarti ditunjuk 2000? 2019-2020. Ha-ha. Nah, saya ditunjuk di sini sebagai tim literasi sekolah. Di situ betul ya kedudukannya sebagai ketua ya? Ya, Berarti betul, sopirnya tim literasi. Anggotanya ada berapa orang itu Ustadzah? Ada sekitar 7 7 orang, dibantu 7 orang. 7 orang. Ya. Sebelum tahun ajaran kemarin, sebelum tahun ajaran 2019-2020, apakah di SMP Zainuddin itu sudah ada semacam itu, semacam tim literasi? Sepertinya belum. Belum ada? Iya, belum ada. Jadi baru dibentuk dan ketua tim pertama adalah jenengan, Ustadzah Iya, Rifa. betul. Ketika ditunjuk oleh Ustadz Naim sebagai ketua tim literasi, pesan-pesan apa yang diamanatkan oleh kepala sekolah kepada Ustadzah Rifa? Sebelumnya apa sih gerakan literasi itu di sekolah? Jadi gerakan literasi sekolah di sini adalah sebuah organisasi atau wadah
untuk kegiatan siswa yaitu dalam bidang menulis, membaca, kemudian Tidak hanya membaca berarti ya, termasuk tidak hanya menulis. membaca, menulis, tapi juga tujuannya sebagai apa ya, menumbuhkan kecakapan siswa dalam berkomunikasi. Jadi tidak hanya bisa membaca menulis, tetapi juga mereka bisa berkomunikasi. Seperti Termasuk itu. ini saya minta konfirmasi, termasuk numerasi Ya, itu juga nanti jadi banyak sekali model literasi. merupakan Ada bagian dari literasi, gitu ya. literasi digital, numerasi, literasi sains, Hmm. kemudian literasi budaya, dan itu bisa masuk dalam lingkup tersebut. pengalaman ketika menjalankan tim literasi di SMP Zainuddin setidaknya setahun ini, tantangan khususnya untuk mengelola tim literasi ini yang berkaitan dengan ketertarikan siswa, dengan apa ya, kemampuan siswa dan macam-macam, bagaimana itu? Tentu saja tantangannya banyak sekali, yaitu mengumpulkan minatnya anak-anak ketika dalam bidang literasi seperti menulis. Jadi sebelum kita menumbuhkan mereka, jadi kita membuat seperti sebuah kegiatan agar mereka itu Tertarik gitu ya. tertarik Jadi untuk yang melakukan hal awalnya tersebut. memang sudah punya minat di situ menjadi semakin apa namanya, menggebu-gebu. Ya, seperti itu. Yang Jadi, sebelumnya tidak seberapa kenal menjadi ya, semakin lebih mengenal literasi. kenal seperti dengan itu. literasi. Tantangan yang paling berat pengalaman kemarin apa itu? Ya, memang tantangan paling berat itu ketika kita ingin semuanya anak-anak itu agar bisa menulis sesuatu, tetapi kita masih mencari bibit-bibitnya tersebut. Nah, kita harus benar-benar melihat dari apa ya istilahnya, dari kemampuan anak-anak itu tidak bisa kita melihat. Kita harus mencarinya melalui beberapa kegiatan, istilahnya seperti itu. Seperti Apa membuat contohnya? perlombaan. Jadi untuk menjaring Iya, itu menjaring. istilahnya menjaring ya. Iya, menjaring. Untuk menjaring itu tahun Supaya kemarin anak yang itu sudah keluar dilakukan gitu. apa? Nah, ada kegiatan lomba festival literasi, kegiatan, Light Fest, ya, Light Fest, festival literasi. Festival literasi. Itu kegiatannya seperti apa? Kegiatannya banyak sekali, Ustaz, yaitu mulai dari perlombaan membuat puisi, kemudian membuat novel, membuat cerpen, lalu yang terakhir ada kegiatan membuat vlog antar kelas seperti itu. Nah, dari situ kan kita bisa apa ya istilahnya, mencari bibit-bibit anak-anak yang pandai menulis. Nah, seperti itu mungkin kendalanya seperti Ustadz. Jadi bagaimana caranya kita mengemas sebuah kegiatan itu Biar supaya anak-anak tertarik gitu ya. gitu. Jadi Memang. agar anak-anak itu melihat literasi tidak seperti hantu, Iya. yang harus tidak seperti barongan yang harus wah ada literasi terus ketakutan lari. Justru kalau bisa anak-anak melihat literasi itu sesuatu yang menarik. Wah, orkesan, nah, semacam itu. Kegiatan Light Fest kemarin ada enggak dari anak-anak yang ikut itu yang mengejutkan? Entah dalam hal apanya yang ternyata begini, ada yang begini. Ada enggak ya cerita seperti itu? Memang kalau dalam kemarin diambil dari lomba puisi itu memang benar-benar tidak disangka anak-anak dengan waktu yang terbatas diberi waktu selama 1 jam, ternyata mereka Itu lomba bisa puisinya puisi. live. Iya. Bukan bikin di rumah, bukan buat di disetorkan. rumah, Bagaimana? atau Coba bisa- diceritakan teknisnya Iya, untuk jadi lomba puisi. teknisnya anak-anak setiap kelas itu diwajibkan untuk Mengirim. mengirim beberapa delegasi 1 sampai 2. Nah, itu kemudian pada akhir pekan mereka dihadirkan di perpustakaan, kemudian mereka diminta untuk membuat sebuah puisi, tetapi tentunya dengan beberapa tema. Setiap anak tidak mendapatkan tema yang sama. Gitu ya. tema yang Jadi berbeda. ada beberapa tema. Iya. Itu berarti mereka dapat temanya acak ya. Acak Tugas ketika mereka hari acak. H seperti itu, dan luar biasanya ketika mereka membuat dalam waktu hanya 1 jam saja, mereka mampu menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Puisinya juga sangat-sangat luar biasa. Puisinya juga dibukukan. Yang perwakilan kelas itu puisi, Puisi. novel dan vlog bukan ya? Bukan, Vlog, ya. vlog. Vlog, kalau vlog perwakilan Perwakilan kelas, kelas, ya. ya. Betul. Untuk yang vlog, bagaimana menurut Saudari Rifa? Kalau vlog mungkin anak-anak masih perlu pembiasaan. Jadi memang Pembiasaan bagaimana itu? memang kan sudah banyak siswa yang seharusnya itu tidak hanya di dalam sekolah saja, tetapi di luar juga melakukan kegiatan berkarya membuat vlog. Tapi di sekolah ini baru kemarin dimulai anak-anak untuk membuat itu
Dan itu saya rasa untuk memulainya juga agak cukup sulit karena juga harus melihat dulu apa namanya kemampuan anak-anak. Jadi itu waktu itu kan satu kelompok terdiri dari 3. Nah 3 itu nanti berperan sebagai narasumbernya, Kamera. Oh, begitu ya. kameramen, kemudian editor seperti itu. Di situ berarti terus untuk mengumpulkan itu juga harus apa ya istilahnya nggak bisa langsung menarik itu seseorang berarti gitu. tantangan anak untuk membuat tim. Iya betul. Nah sekali. itu sudah pelajaran tersendiri karena Iya, ternyata kemampuan untuk mereka. sebuah liputan itu anak-anak butuh memanage sebuah tim. Kemudian pada waktu itu Ustazah Islahiyah bertindak sebagai wali kelas. Oh iya, Kelas apa itu? untuk yang tahun kemarin kelas 9A. Pengalaman membimbing anak-anak ketika kegiatan Light Fest itu bagaimana? Itu yang mungkin kemarin yang bikin Puisi itu ada ya. ya itu ada dari Najla itu kan ya. Ya mungkin basicnya dia dari rumah mungkin ya bagus, akhirnya mungkin sudah terbangun kalau misalkan bikin puisi yang katanya Sering tadi langsung. memikut ya anaknya. Nah, jadi ada mungkin quotes-quotes yang dari situ mungkin anak-anak terbiasa jadinya. Terus masalah yang mungkin yang vlog memang agak kesulitan. Ya, memang Kesulitannya benar. di manajemen tim atau di Sepertinya SDM-nya? begitu. Ya, manajemen tim juga. Jadi sepertinya seperti itu. Kebiasaan juga Jadi ya. apalagi karena itu tadi kan karena bekerja sama, karena tim. Mungkin karena mereka belum ada hubungan yang sudah klik, akhirnya mau bikin pun akhirnya kesulitan. Kemarin gitu kalau kelas saya. Oke, sekarang saya ingin lari ke minat baca anak karena mau tidak mau literasi itu tidak bisa jauh dari minat baca. Yang bersentuhan langsung dengan anak biasanya adalah wali kelas. Ustazah Islahiyah khususnya melihat anak didiknya, bagaimana minat mereka terhadap membaca? Kalau terutama misal ya, ini sebagai guru pun, kalau saya lihat minat bacanya untuk saat ini, minat baca anak-anak itu saya rasa masih kurang. Ya mungkin karena belum terbiasa, akhirnya kan di sekolah juga akhirnya banyak pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan terutama oleh guru bahasa Indonesia. Paling tidak anak itu sedikit lah dalam satu hari buka buku, baca, bikin resumnya. Nah, kemungkinan anak-anak ini bikin resumnya yang kesulitan. Kadang sudah baca hilang. Yang dibaca tadi apa Iya, sudah? iya. Itu kan jangan karena- kan anak-anak kadang kita juga begitu. Nah, akhirnya kan kemarin saya juga pernah dipeseni sama Ustadz Naim itu kan gitu. Jadi kalau kegiatan literasi nggak harus baca saja. Jadi apa yang sudah dibaca baik lewat digital ataupun dari buku yang sudah dibaca anak-anak paling tidak sudah ada yang ditulis. Jadi setelah dibaca ditulis. Mungkin latihan-latihan seperti ini, pembiasaan-pembiasaan seperti ini mungkin yang harus kita terus lakukan sebagai guru. Kalau ini saya tidak ngomong tidak ngomong perbedaan gender ya, tapi kalau secara demografis kalau kita lihat anak-anak itu rata-rata secara gender itu yang minat bacanya tinggi laki-laki atau perempuan? Banyak yang perempuan. Betul ya? Saya juga merasakan seperti itu. Kira-kira kenapa laki-laki minat bacanya cenderung lebih rendah dibanding perempuan untuk anak-anak usia mereka? Apa ya? Kesukaan Ustadz. Sekarang. Mungkin ya. Gimana, Kan gimana? dalam kondisi seperti ini apalagi kadang anak mau baca ini sudah ada game. Mau baca ini sudah ada hobi yang lain, Iya. main bola atau apa. Saya rasa itu lebih menarik dari Iya. Hidup, baca, Nah, kayak begitu. gitu. Atau mungkin karena energi laki-laki itu banyak. Sehingga Akhirnya- membutuhkan disalurkan dengan Iya, jadi kalau seberak baca, gitu ya. kalau kita hanya sekedar baca, kalau tanpa kita benar-benar ini tentang apa, kita benar-benar yang hanya sekedar baca, baca-baca santai, mungkin kita tidak mengeluarkan energi yang cukup besar. Nah, kalau menurut saya energinya laki-laki itu cukup besar. Atau laki-laki itu perlu main bola sambil bawa buku gitu ya. Mereka kebanyakan kinestetik ya kalau Nah, Iya, betul. jadi Kinestetik. bacanya penyaluran energinya kalau hanya lewat baca mungkin masih belum. kurang. Atau Belum ada saya, tempat yang lain. saya sendiri melihat memang di usia barangkali ya, ini nanti mungkin bisa dikoreksi oleh para ahli anak. Ahli apa jenengnya anak itu? Psikolog anak. Barangkali memang usia-usia Remaja. masuk remaja. Ini kan anak-anak peralihan dari bocah, dari anak-anak ke remaja. Iya, pas di SMP. Mungkin masa-masa ini itu untuk gender laki-laki itu memang kecenderungannya belum ke Enggak arah. membaca. Nanti mungkin
Ketika fase yang lebih tinggi, baru mereka ke situ. Saya ngomong begini karena saya melihat teman-teman saya. Jadi banyak di antara mereka itu yang dalam tanda kutip mulai pinter, mulai suka baca. Iya. Itu ketika lulus SMA. Betul. Ketika kuliah itu baru bacaannya. Kesadarannya membaca itu mungkin Iya, tidak. dan itu mungkin barangkali tahapan perkembangan anak, barangkali, tapi nanti bisa dikoreksi oleh yang lebih ahli ya. Ini hanya pandangan saya saja yang bisa benar, bisa tidak. Kemudian terkait dengan anak-anak yang hobi membaca, itu kan mau tidak mau biasanya yang mereka baca itu tidak melulu buku pelajaran, tidak melulu buku teks, mungkin novel atau komik atau buku bacaan apa. Sikap kita sebagai guru menurut Ustazah Islahiyah dulu, ketika mendapati anak di kelas membaca yang itu tidak berkaitan dengan mata pelajaran, bagaimana? Ya, pernah 2 tahun yang lalu di kelas itu ada salah satu siswa bawa buku fiksi. Kemudian ingat nggak judulnya? Aduh, lupa. Seperti kayak kumpulan cerpen. Enggak, saya lupa. Yang jelas bukan buku pelajaran saya, bukan buku pelajaran yang lain, pokoknya bukan tentang teks. Kemudian ketika saya lihat isinya itu remaja banget. Jadi yang mengantarkan bagaimana remaja menjadi remaja yang islami. Akhirnya saya sebagai guru ketika itu di kelasnya, akhirnya saya memposisikan diri coba masuk ke dalam mereka, kenapa mereka sampai suka baca buku itu. Akhirnya saya memposisikan diri saya sebagai remaja. Akhirnya saya ajak sharing, saya ajak bertanya, tapi buku ada di saya. Jadi saya ajak bertanya, kita sharing, tanya jawab. Paling tidak mereka tahu hasil bacaan mereka itu tentang apa, mereka tahu. Jadi paling tidak itu membawa manfaat bagi mereka. Jadi meskipun bukan teks pelajaran, bukan pelajaran waktu saya, tapi paling tidak saya mau memberi kesan terhadap apa yang sudah mereka baca, dan ternyata saya mendukung baca mereka meskipun itu bukan pelajaran saya, tapi hanya sedikit. Ya paling tidak saya memberikan kesan kepada mereka bahwa ini juga ada manfaatnya. Tapi harus tetap saya alihkan, tapi ya tetap saya beri Jadi dukungan. Ada semacam pendampingan begitu ya. Iya. Sekarang saya beralih ke Ustazah Rifa. Kasus yang sama, anak baca tapi buku yang bukan pelajaran yang sedang kita pelajari. Itu kan biasanya ada macam-macam tindakan ya, tergantung gurunya. Menurut Ustazah Rifa, perlu enggak itu disita? Atau disuruh nutup, atau disuruh bersihkan jendela? Iya memang gimana? Sering sekali ya kita menemui ya anak-anak terutama yang suka perempuan yang gemar membaca. Mereka biasanya laki-laki loh, ada laki-laki. Oh, saya nggak pernah menemui laki-laki. Ilham Dhani. Jadi kemarin itu posisi Ilham Dhani dibawa kelas. Ilham Dhani. Dulu waktu dia masih kelas 8. Jadi waktu dia masih kelas 8B, itu saya bawa, tapi bukan bukunya dia. Bukunya temannya. Bukunya temannya. Ya, memang buku itu saya bawa. Fiksi, non fiksi. Bukan non fiksi, iya. Jadi saya non fiksi bukunya. Jadi saya bawa, ya itu saya bawa tapi nggak disita pada akhirnya kan? Ya saya bawa, saya dibawa. sita. Iya. Ada prosedur kalau mau kembali bagaimana begitu ya? Gitu ya. Tapi ya saya suruh menjelaskan dulu isinya tentang artinya penyitaan itu bukan karena membacanya, tetapi karena tidak pada tempatnya. Ya itu. Kalau Saudari Rifa bagaimana? Ya, kalau saya pribadi memang untuk melihat kegiatan anak-anak atau hobi anak yang nggak bisa di stop ketika di sekolah, itu memang mungkin kebiasaan mereka di rumah membaca. Kemudian akhirnya mereka merasa book hangover. Pernah mendengar kata-kata itu? Jadi anak-anak itu dijelaskan dulu barangkali ada yang tidak paham. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai masuk dalam dunia fantasi, yang misalkan bacaan fantasi, mereka itu kehidupan dia atau dunia dia itu masih ada di buku itu. Ketika sekolah dia itu masih merasa seolah-olah dia adalah tokoh dari itu terjadi di banyak lini, tidak hanya membaca. Ketika anak hobi TikTok di kelas pun dia begini-gini. Saya melihat banyak sekali book hangover yang di kelas. Pernah saya menemui itu siapa namanya, Nafa itu. Megang buku rembulan itu. Novel ya sebetulnya ya. Kemudian saya tidak menyita, tetapi saya mengingatkan dia untuk memanage waktu saja waktu itu. Mbak, sebaiknya
kamu membaca tidak ketika jam pembelajaran, tetapi mungkin dibaca ketika waktu senggang, ketika istirahat atau waktu makan siang seperti itu. Jadi tidak mengganggu kegiatan kamu membaca seperti itu. Jadi untuk masalah penyitaan tadi bagus ada istilah ya, ada seperti hukuman buat anak-anak yang melakukan itu. Bagi saya belum sampai ke arah sana. Mungkin masih membiarkan mereka untuk nggak apa-apa lah, itu benar-benar hobi yang luar biasa membaca. Berarti ada dua mazhab di sini pemirsa. Beda. Dua mazhab. Yang pertama adalah mazhab penyitaan. Tapi penyitaannya bukan karena membacanya ya, sekali lagi, tapi karena agar mereka disiplin waktu, tahu kapan waktunya membaca ini dan kapan waktunya membaca itu. Yang satunya lagi mazhab toleransi. Saya tahu mungkin Saudari Rifa ini tidak ingin anak kepenggak, bahasa Jawanya itu kepenggak, apa istilahnya? Terputus keinginan bukan, cegek itu loh, mendekati cegek. Penonton ada yang tahu kepenggak bahasa Indonesianya? Kepenggak itu bahasa apa ya? Jadi dia kacrek. Nah, kacrek ya. Tak cari kacrek di kamus ini nggak ketemu. Mungkin Saudari Rifa termasuk madhab yang takut anak kacrek. Sekalinya kesita akhirnya dia usah gak mau cemocoan daripada beresiko. Nah, jadi ada dua madhab. Silakan nanti menurut panjenengan mana yang madhab terbaik, atau mungkin ada madhab gabungan. Disita dhisik nek jam pelajaran habis dikembalikan. Gitu. Saya juga kalau jenengan juga pernah. Ini sebenarnya saya host nggak boleh cerita, tapi saya cerita sedikit. Iya. Boleh. Waktu itu Mahfud, siapa itu Mahfud? Mahfud siapa itu? MD. Bukan, anak kita. 9C, yang ada lalatnya itu. Mahfud sing pinter itu loh. Itu yang katanya Nadia. Anak sampean, ya. Itu ya. Mahfud siapa jenis gitu? Ya Mahfud lah. Ya sejenis itulah ya. Jadi waktu itu Mahfud pelajaran saya dia baca novel. Dari kejauhan saya termasuk guru yang tidak terlalu kerang. Madhab beda berarti. Tidak terlalu kerang mungkin ya. Jadi sekilas saya baca judulnya itu, saya ingat saya pernah baca buku itu, judulnya Always Laila, penulisnya Andy Iriawan. Saya pernah baca itu, tapi itu yang sudah cetakan kesekian sehingga covernya sudah beda dengan buku yang tahun 2006 pernah saya baca. Dan itu saya memergoki dia tahun 2000 berapa ya, 16 atau ya, sakmunan ya. Sekarang dia kayaknya kelas 3 SMA. Ya, tahun segitulah. Jadi selang 10 tahun. Itu saya pernah ngonangi dia. Akhirnya saya ngobrol dengan dia, tapi tidak panjang. Itu tentang buku itu. Oh ternyata ada, sudah cetakan kesekian. Padahal penulisnya sudah menyatakan diri gantung pulpen. Di salah satu penulis, ya memang. Saya karena mengikuti blognya, itu tahun sekian begitu, dia menyatakan gantung pulpen. Sudah tidak menulis lagi sampai sekarang. Padahal tulisannya keren. Kalimat yang dia bikin itu keren. Oke. Nggak perlu saya perpanjang ya, nanti biar nggak kelihatan saya narasumbernya. Kembali lagi ke program literasi sekolah. Jadi ada Lightfest. Ya. Program selain yang sifatnya kompetitif, ada program apa saja di SMP Zainuddin? Kalau program yang kompetitif selain yang non kompetitif, yang bukan lomba. Bukan. Oke. Jadi ada gerakan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran, itu ada. Jadi kemudian ada wajib kunjung perpustakaan. Jadi nanti setiap mapel itu selalu ada kunjungan ke perpustakaan, entah 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali seperti itu. Kemudian ada juga penghargaan membaca atau reading reward. Jadi siapa yang paling banyak membaca kemudian membuat resume, nah itu bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia. Jadi melihat hasil bacaan anak-anak. Jadi setiap bulan itu anak-anak diminta untuk membaca 1 buku apapun. Kemudian ada risamnya, itu diambil dari situ. Kemudian ada juga kegiatan penerbitan buku. Nah itu program kita selama 1 tahun itu minimal menerbitkan 2 buku di semester 1 dan semester 2. Pengalaman tahun kemarin. Nah, pengalaman terkait penerbitan buku. Kemarin itu kebetulan dengan adanya kegiatan Lightfest itu sudah menerbitkan beberapa buku. Nah, ini ya bukunya ya, Ustazah ya. Wah, keren. Ini adalah ini yang pertama nih. Buku tulisan anak-anak SMP Zainuddin. Kita tidak ngomong kualitasnya dulu karena mereka masih SMP.
Tapi yang jelas mereka sudah berkarya. Nah, ini nek duit sing delok seneng, tapi karena ini buku harus kelihatan begini. Kalau uang kan ujungnya aja udah kelihatan. Ini 50.000. 100.000. Nah, ini sudah ada berapa buku Ustazah? Sudah 1, ada 2, banyak, 3, 4, 6, 7 ya? 7. Sudah ada Untuk, ya, 7 buku. Memang sebelumnya tahun lalu memang juga ada beberapa siswa yang menghasilkan beberapa buku ya, meskipun belum ada tim literasi, tapi mereka ini kayaknya yang ini ya. Sebelum terbentuk tim literasi. Ya, ini kemudian ini juga. Oh ini ya, ini 2 karya ini sebelum SMP Zainuddin membentuk tim literasi. Kemudian ini ketika ada kegiatan ini sudah fest. Hasil pekerjaannya tim literasi sudah. Itu yang itu Oh bukan ya, ini penerbit luar. Ini lomba puisi kemarin, yang ini kumpulan puisi dan cerpen. Kemudian ini kumpulan puisi dan cerpen. Kemudian ini novel. Oh, ini novel Light 3 Fest. novel Oke, yang begini sudah urutannya. mereka hasilkan ya. Oke, kita lihat judulnya yang kumpulan cerpen dan puisi yang nominator Light Fest kemarin. Ya, dari 1 sampai Kita 10. kasih judul Pensil Mungil. Ini 10 anak ya, 10 nominator. Diambil 10 yang terbaik Oh, ya, 1 sampai 10 pensil yang cerpen atau sama yang puisi. Cerpen dan puisi. Oke. Kemudian ini ada tulisannya Inaya Sheila Fauzia, dikasih judul Kita. Ya. Perlu diketahui bahwa Ananda Inaya Sheila Fauzia ini adalah salah satu murid kita, sekarang sudah alumni yang sangat produktif. Sudah menelurkan beberapa karya. Dan dengar-dengar gosipnya itu dilanjutkan ketika dia sudah lulus, sampai saat ini masih dilanjutkan. Kemudian mereka ada di mana-mana. Ini adalah karyanya Amanda Citra Safina. Nah, Amanda Citra Safina ini saya tahu sendiri. Anaknya ya. Dia termasuk yang perkembangannya kelihatan betul. Mulai dari Jadi kebetulan saya kan membimbing dia di jurnalistik. Oh iya. Kalau di sekolah ini ada ada ekstra jurnalistik. Kalau Inaya Sheila itu memang dari cetakannya dia sudah Suka. tulisan, sudah buku dia. Jadi ketika dia ikut jurnalistik sebagai pembimbing, saya tidak banyak ikut campur sebenarnya. Kalau Amanda Citra ini termasuk yang saya puas karena ketika dia baru ikut itu benar-benar nyaris dari nol. Kalau dari nol nyel kan tidak mungkin ya, karena sudah bisa membaca dan menulis. Dan hingga dia bisa menelurkan buku setebal ini. Ada berapa halaman ini? 200 halaman lebih. Ini nasional. Kemudian ini yang kemarin kelas 7. Jadi kelas 7, yang kemarin kelas 7 artinya dia baru lulus kelas 6 ya. Iya, betul. Dan dia bisa mengalahkan kakak-kakak kelasnya. Namanya Nakiyatul Fikriya Arifin. Sekarang kelas 8. Sekarang naik kelas 8. Alhamdulillah naik kelas. Diberi judul Semuanya Berubah. Bagi Anda-anda yang tertarik untuk memiliki buku ini, bisa menghubungi Order ya. tim literasi yang ada di sini. Enggak diedit ya, dikasih nomor ya. Kita sudah alumni yang Inaya tadi, itu pernah ikut lomba menulis cerpen ya? Menulis cerpen di SMA Khadijah. Tahun berapa? Se-Jawa Timur, tahun 2019. Desember saya ingat saya, Desember atau Desember ya, waktu Light Fest dong 2019. sebelumnya atau Jadi 2018. 18 ya? 2018. Iya, 2018. Oh iya, betul. Desember 2018. Itu pernah ikut se-Jawa Timur. Itu dia juara 2 ya Ustaz ya. Juara 2. Keren. Ini harus kita pertahankan dan itu yang sulit. Kembali ke program literasi. Untuk menunjang cita-cita itu, selain membuat program-program itu, maka tentu SMP Zainuddin juga berusaha memenuhi infrastruktur, memenuhi fasilitas untuk menunjang literasi itu. Tim literasi apa saja yang sudah disiapkan yang berkaitan dengan infrastruktur di SMP Zainuddin Ya, ini? mengenai untuk meningkatkan, menumbuhkan minat baca anak-anak. Jadi selain perpustakaan ini ya, perpustakaan kita ini ya. Jadi studio ini adalah perpustakaan. Perpustakaan yang Jadi kalau ini ada buku, jadi ngelihat ada buku-buku di sini, ini bukan aksesoris, ini memang real perpustakaan. Real library.
Kalau ini baru aksesoris jendela ini. Ya, jadi selain di sini. Selain perpustakaan? Ya, kemudian rencana juga memang sudah ada reading corner. Jadi di situ Reading corner artinya pojok baca. Nah, Jadi pojok baca. anak-anak yang mungkin ada di lantai atas dikasih kesusahan untuk di sini, jadi mereka bisa untuk nongkrong di pojok baca. Konsepnya adalah Konsepnya, tempat nongkrong. Ya, jadi rencana kami tim literasi tahun lalu itu membuat seperti gawean. Jadi setiap Sabtu itu live ya, ada event. ada event, kemudian mereka membaca di sana, kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti pembacaan puisi atau musikalisasi puisi seperti itu. Nah, jadi di sana itu buku-bukunya diambil dari sini, jadi digandakan. Di buku di sini juga ditempatkan di reading corner juga, jadi seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan. Yang sudah ada saat ini untuk sementara ada berapa titik? Sementara saat ini reading A-nya ada satu saja. Satu titik. Ya. Di lokasinya di? Ada di lantai 2. Lantai 2 ya, pojok di literasi. sebelah ruangan BK. Nah, itu. Di depannya ya. ada angan-angan enggak? Karena kita untuk sementara waktu belum bisa menghadirkan siswa ke sekolah. Tim literasi apakah sudah ada angan-angan untuk kegiatan literasi? Untuk yang tahun lalu itu ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, yaitu klub pecinta buku. Oke. Nah, itu jadi book club gitu ya? Ya. Books hangover, saya beri nama seperti books itu. hangover, over air. Hangover. Nah, jadi memang untuk tahun lalu itu kan memang tidak bisa terlaksana karena terkendala dengan ini kan dilakukan di semester 2 karena semester 1 ada kegiatan Light Fest, semester 2 itu mau diadakan ternyata ada pandemi, jadi sementara di cancel dulu. Nah, untuk tahun ini untuk yang dalam kondisi seperti ini apakah ada gambaran? Rencananya ada dari tim literasi itu, jadi membuat wadah seperti menggunakan suatu portal digital. Jadi anak-anak yang suka membaca itu bisa mungkin bisa mengunjungi portal digital itu, bisa download e-book yang disediakan oleh sekolah, kemudian mereka bisa membaca dari situ. Kemudian kita juga memberikan beberapa istilahnya tugas-tugas untuk anak-anak atau anak-anak supaya bisa presentasi dari hasil membacanya. Jadi selain untuk mereka juga mengungkapkan apa sih yang sudah mereka baca seperti itu. Itu angan-angan dari tim literasi untuk mudah-mudahan nanti lancar untuk kegiatan tim literasi apapun kondisinya, mau daring mau luring, mudah-mudahan dimudahkan. Meskipun kondisi pandemi, guru-guru SMP Zainuddin untuk sementara waktu tidak bisa bertatap muka langsung dengan para siswanya, bukan berarti guru-guru leha-leha, tidak. Ternyata di luar kegiatan belajar mengajar di sekolah, beberapa orang guru SMP Zainuddin tetap menyibukkan diri untuk meningkatkan kualitasnya dengan mengikuti beberapa event. Salah satunya adalah kelas menulis daring. Kelas menulis daring. Jadi eventnya daring. Jadi gurunya itu juga ikut belajar daring. Sama seperti siswanya di rumah. Cuman bedanya gurunya ini mandiri, nggak diribui orang tuanya. Nggak ngerepoti orang tuanya. Jadi ada beberapa guru yang itu mengikuti kegiatan kelas menulis daring. Ada berapa orang, Ustazah Islahiyah? Yang pertama sebentar. Itu berarti ada beberapa sesi, grup, ada grup, kayak gelombang enggak gitu. bareng, ada gelombang. Iya. Gelombang 1, siapa saja yang ikut di SMP Zainuddin ini? Ustazah Rifa, saya sama Ustazah Elistia. Ustazah Islahiyah dan Ustazah Elistia, guru bahasa Indonesia. Gelombang 2, ini ada Ustazah Umrotin, sama Ustazah Nuril. Ustazah Nuril. Oke. Kalau yang ini sudah ada hasilnya. Dari hasil pelatihan kemarin itu sudah menelurkan 4 buku. Ini yang gelombang 1 atau campuran? Gelombang 1. Ini baru gelombang. Ini masih gelombang 1. Ini baru gelombang 1 ya. Iya. Jadi untuk yang menghasilkan gelombang 2 ini OTW kirim. Berarti untuk sementara ini guru SMP Zainuddin yang sudah mengikuti pelatihan kelas menulis online adalah 5 orang. 5 orang. Nah, saya pengennya sebenarnya saya hadirkan di sini. Tapi karena ini tidak seluas bak truknya Bu Tejo. Jadi ya 2 orang aja mewakili ya. Kalau yang penasaran, nanti lain waktu kita datangkan sebagai narasumber untuk tema-tema berikutnya. Awal mula kelas menulis ini bagaimana? Ceritanya ku piye saja nih?
Awalnya dari Pak Basit sepertinya. Pak Basit adalah pengawas SMP Zainuddin. Oke. Ya, kemudian mengirimkan pesan kepada Ustazah Syifa. Pada kurikulum. Iya, ini kalau bisa ada yang mengikuti kegiatan itu. Kemudian yang pertama, katanya Ustazah Rifa ya, Ustazah Rifa sama Ustazah Elis. Kemudian Ustazah Rifa ini yang mengompori saya. Sama Ustazah Elis, tapi Ustazah Elis ikut gelombang 2. Oh, gelombang 1 ya, iya. Maksudnya kita daftarnya. Kemudian sudah mereka berdua ngobrol-ngobrol, seru, daftar. Saya mah santai pada saat itu karena memang beberapa lakon menang keri maksudnya. Karena memang di rumah lagi repot gitu ya. Di rumah lagi repot ya sudah, saya di sini santai saja. Kemudian saya dibujuk sama Ustazah Rifa. Kayaknya saya dibijui, tapi dibijuinya ternyata dibijuinya ternyata saya ketagihan. Jadi kemampuan loh, bukan bijui saya. Provokator ya. Betul, dia ngompori saya. Jadi provokator ini. Tapi nggak apa-apa, ternyata nagih kok Ustaz. Menulis itu nagih. Ya. Menulis itu nagih gitu ya. Iya betul. Kuat islahnya. Ternyata nagih. Betul. Writing is addict, ngono ta? Addicted. Writing is addicted. Ya bisa apalah itu. Oke. Kemudian kita daftar, cuma memberikan nama, kemudian saya dari instansi ini ke salah satu adminnya, kemudian kita langsung masuk grup. Mungkin nunggu peserta agak lama, terus kemudian kita dikasih materi gitu ya. Nah, kita dikasih bentar, materi. sebelum masuk ke materi, jadi yang perlu disiapkan oleh peserta itu apa saja dari pihak panitia untuk mengikuti kegiatan itu? Pada saat itu mungkin tidak ada juknis yang detail. Setiap pagi itu yang adminnya itu yang ngasih pelatihan itu cuma memberikan motivasi setiap pagi, terus kemudian memberikan itu setiap hari atau ada jadwalnya? Di awal-awal kita latihan menulis itu. Enggak, maksudnya kegiatan kelas online itu setiap hari atau hari Rebo toh, hari Kamis toh begitu? Tidak. Dulu setelah itu berkesinambungan, jadi selalu memberikan kita motivasi setiap pagi. Jadi kalau misal kita setiap pagi dikasih materi, kemudian kadang dikasih video. Kalau misalkan kita ada yang bertanya dijelaskan lewat video. Jadi begitu kita sharing-sharing gitu aja lewat WA ya? Iya, begitu lewat WA. Apakah seluruh kegiatannya menggunakan WA saja atau ada platform lain? Lewat WA saja. WA saja ya, barangkali ada lebih memudahkan. Zoom atau Google Meet itu enggak ya? Bukan. Jadi cukup WA saja. Iya. Kalau kita dengar sepertinya simple, hanya mengikuti WA, tapi bisa jadi seperti ini. Apa yang membedakan dengan kalau WA biasa saja? WA biasa maksudnya gimana? Begini, WA itu kan sesuatu yang ya simple toh, komunikasi biasa. Kok sampai bisa membuat peserta melahirkan ini? Apa yang beda? Kayaknya motivasinya dari Pak Najib. Iya, motivasi dari pelatihnya itu kayaknya. Dan mengeluarkan beberapa buku. Gitu. Dari motivasi itu ternyata bisa membakar keinginan kita membakar semangat seperti kita. Dicuci otak begitu ya. Seperti begitu. Yang awalnya megang pulpen itu gemeter, terus tiba-tiba pingin, wah ini senjata saya. Nah, sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Dan dia sudah mulai ketagihan sekarang. Ya, terima kasih ya. Sebelum ikut ini, Ustazah Islahiyah sudah pernah menulis tidak? Menulis yang dalam arti bukan menulis jurnal, begitu tidak ya? Iya. Yang itulah yang saya maksud. Waktu SMP. Jadi waktu pernah. SMP. Jauh banget itu. Berapa puluh tahun yang lalu. Iya, jadi waktu terpendam ini dalam maksudnya. Kayak entah mungkin kalau Anda bilang seperti itu mungkin iya gitu. Jadi waktu SMP itu saya pernah gabungan ikut puisi, nulis puisi atau nulis cerpen di majalah sekolah. Jadi dulu di MTS Darul Ulum itu kan ada majalah sekolah yang diterbitkan berkala. Nah, kemudian saya pernah jadi waktu kelas 7, jadi masih kelas 1 SMP, saya itu dikirim ikut pelatihan jurnalistik. Saya nggak tahu itu ngawur atau bagaimana guru saya, tapi mungkin guru saya melihat potensi itu ada di saya mungkin. Dan peristiwa-peristiwa itu adalah sekian abad sebelum Mojopahit. Artinya ada rentang waktu Ustazah Islahiyah membeku kemampuan menulisnya. Begitu. Dan kenapa kok baru kemarin gitu loh tergugah, sebelum-belumnya ngapain? Pernah ya
tulisan Inaya. Tulisan Inaya di bukunya yang Kaleng Kerupuk. Iya, itu saya baca. Kemudian Inaya menuliskan di halaman keduanya tentang saya. Apa itu Ustazah kaleng kerupuk? Tolong dijelaskan. Kaleng kerupuk itu pemirsa adalah oleh-oleh dari Inaya, anak-anak. Inayah yang nulis, tapi itu sebenarnya adalah oleh-oleh dari anak kelas 9 tahun kemarin bagi guru-guru SMP Zainuddin. Jadi itu adalah semacam Masa pandemi ya, Ustazah? ya, karena kita pandemi tidak bisa ada pertemuan selebrasi begitu, jadi mereka memberikan oleh-oleh buku yang isinya adalah ghibah. Ghibah lagi enggak, Iya, tapi betul. itu menceritakan guru-guru di mata anak-anak. Itu. Lanjutkan. Di halaman kedua tulisannya Inaya itu, ya saya pernah menemui beberapa anak banyak ketika saya di depan kelas, di depan mereka, padahal saya niatnya ya ini saya mau mendidik, saya mau mengajar, tapi ternyata dari sharingnya anak-anak, dari setiap kejadian anak, contoh seperti yang tadi, entah mereka ngapain atau apa, terus kemudian saya secara tidak sadar memberikan pesan kepada mereka. Katanya mereka, waduh Ustazah, ini yang bucin kasihan. Aduh, kenapa? Terus ternyata ada yang nulis, Ustazah pas dengan quotesnya. Nah, di situ dituliskan sama Inaya, Ustazah Islah itu quotesnya banyak, tapi hilang. Jadi tidak tertulis oleh Inaya. Tidak diprasastikan. Iya, jadinya setelah itu emang Jadi seperti dia itu, merasa kehilangan. Kenapa kemarin nggak di? jadi kan ketika lumayan jadi buku dijual kan. jadi ketika itu setelah saya baca, loh iya ta, saya bilang begitu. Terus kemudian ditambah lagi Ustazah Rifa maksa. Maksa. Ya ketika maksa, Ya, ayo karena ikutan. memang tugasnya tim literasi itu memprovokasi. Kayaknya begitu. Iya. Semua guru nanti Ustazah Islah Rifa, semua guru harus diprovokasi ya. Rencananya gitu ya. Ustazah setiap tahun nanti ini insya Allah tahun ini ya. Kita Ustazah. ngajak-ngajak orang-orang gitu ya, biar Insya Allah nulis tahun juga. ini Ustazah Islah mau mengeluarkan quotes-nya dia, buku quotes. Menyayangi Terelie. Ya. Bagaimana kalau kita bikin buku guru SMP Zainuddin tok? Nah, itu kebetulan saya Ustazah Rifa sama Ustazah Elis kayaknya berbincang-bincang kecil, berbincang-bincang receh yang ke arah situ. Guru itu nanti harus benar-benar membuat karya. Iya, gitu. betul. Jadi memang kan arahnya kepala sekolah kita literasi tidak hanya untuk siswa. Itu sudah angan-angan Ustaz Naim. Iya. Itu. Lanjut. Apa yang membuat Ustazah Islah ya setelah mengikuti pelatihan itu menjadi ketergantungan atau ketergantungan dengan menulis? Satu, mengungkapkan perasaan saya. Oke. Karena saya menulis itu kan disediakan banyak tema toh Pak. Jadi ketika tema, kalau saya rasa ada tema yang nggak sesuai ya sudah. Tapi kalau saya rasa ada tema yang pas dengan mood saya ada mood, saya ada pengalaman di situ, langsung saya tulis. Kadang pernah saya menulis 3 jam jadi langsung saya kirim jam 11 malam. Jadi kadang mepet juga pernah. Ibu ini 75 karya puisi kurang 3 karya gitu ya pernah ya. Masih 72 kurang 3 karya. Nanti sore akan naik ke pengajuan ISBN. Itu saya bangun, saya lihat itu pada siang bolong juga. Langsung saya bikin puisi, langsung saya kirim. Bikin 2. Menurut Ustazah Islahiyah dan Jadi tergantung mood Ustazah Rifa, mungkin tidak kalau semua guru-guru di SMP Zainuddin itu juga menulis. Ustazah Rifa dulu. Sangat mungkin sekali. Iya. Kenapa kok optimis? Ya, optimis sekali karena setiap orang itu punya passion berbeda-beda. Ternyata setelah kita mengikuti ya, berdasarkan tema yang kita lihat kok nggak sesuai minat kita, ternyata kita nggak bisa nulis. Tapi kalau kita begitu, oh temanya kok cocok ya, masuk di hati kita, di pikiran kita, langsung bisa. Nah contohnya Ustadz, ini mungkin ada passion ke arah mana? Ya nanti, mudah-mudahan nah, nanti bisa pasti itu. akan bisa. Atau menggambar ya? Menggambar. Oke. Tadi menggambar ya bercerita. jenengan punya quote apa tadi tentang membaca tadi? Tentang menulis tadi apa? Mengungkapkan perasaan. Mengungkapkan satu, tadi baru satu ya. Ya, yang satu. bikin ketagihan. Mengungkapkan Satu, perasaan. mengungkapkan perasaan. 2, itu kayak bikin status loh. Itu kan karena ingin mengungkapkan perasaan. Terus kita update status. Daripada update status 24 jam hilang. Mending kan buku. Betul. Oke, 2. Yang kedua,
mengisi waktu. Mungkin karena kemarin WFH, aduh, jadi yang di depan itu laptop terus ya. Akhirnya mau dikemanakan ini. Terus kemudian yang ketiga, saya mau orang lain yang membaca buku saya tahu, bukan hanya tahu kehidupan saya, bukan, tapi mengambil, iya betul, menginspirasi yang membaca, kemudian mengambil manfaatnya, kemudian kalau bisa, saya mungkin kalau di situ ada alamatnya rumah menulis, di situ kan ada rumah menulis Al-Kalam, mungkin bisa disambungkan ke saya mau ada orang yang menghubungi saya, kemudian kita bisa sharing. Seperti kemarin, kebetulan saya kemarin sudah narik satu orang untuk ikutan seperti ini. Teman jenengan ya? Iya, ada teman saya, satu teman saya dari yang sekolah X gitulah. Dari sekolah X, iya betul. Kemudian dia mungkin ketemu juga baru, mungkin kalau sama suaminya saya sudah kenal, tapi kalau sama teman saya yang ini ya tidak terlalu lama. Kemudian ketika saya post gambar saya nulis atau apa, kemudian dia tanya, Mbak ini nulisnya kayak gimana? Terus mau ikutan nah, buat gini. Kemudian dia ikutan. Terus kemudian dia sampai memberikan gambar itu adalah screenshot dari statusnya. Dia mengucapkan terima kasih sudah menjadi teman sharing karena pengalaman. Itu saya senang. Jadi saya bukan hanya bangga, tapi saya senang sudah memberikan manfaat untuk orang lain. Artinya sebenarnya pengalaman kita, meskipun itu terjadi pada kita, itu yang bisa ngambil manfaat tidak hanya kita. Betul. Semua orang bisa ngambil manfaat itu. Oke. Iya. Terima kasih. Terakhir pertanyaan dari saya. Iya. Ustazah Islahiyah dulu. Pertanyaannya sama. Kesulitan menulis itu apa? Kesulitannya, tapi karena ini menurut saya penting, karena ketika kita tahu kesulitannya, maka kita bisa mencari solusinya. Iya, kalau kita nggak tahu kesulitannya, gimana nyari solusinya, kan gitu. Iya. Kesulitannya mungkin hatinya dulu, hatinya, kemudian memantapkan. Berarti itu ya keinginan dulu. Betul. Begitu ya. Jadi memantapkan hati untuk pas di depan laptop, ayo nulis itu. Itu yang harus ditata dulu. Oke, berarti tekad, kemudian komitmen. Betul. Itu berarti ya. Bukan karena ini D-nya spasi apa enggak ya? Itu bukan kesulitan ya? Itu kita lampaui sesuai kayak air mengalir gitu. Misalnya kepala sekolah ini kayaknya besar apa kecil ya? Itu bukan kesulitan. Bukan ya. Yang kesulitan terbesar adalah dari keinginan. Oke. Ustazah Rifa. Tadi saya yakin jenengan pasti sepakat. Yang lainnya selain itu. Tentang kesulitan. Mungkin kalau saya ide ya. Ide. Nah, kadang suatu kali kita itu penuh dengan ide gitu, sampai kita, aduh ini harus dicatat, harus ditulis gitu. Kadang itu benar-benar nggak ada gambaran ke sana gitu. Ternyata semua itu bisa dipelajari ya. Kita membutuhkan amunisi, Ustadz, kata Bang Terelia itu seperti itu. Amunisinya itu dengan cara baca. Kalau kita lagi stuck itu kita harus baca. Kita harus jalan-jalan, berkeliling seperti itu. Jadi melihat situasi, ngobrol dengan orang itu nanti akan keluar. Kita harus kulaan, istilahnya kita harus kulaan untuk menulis. Kulaan amunisi. Gitu ya, oke. Cukup, ada tambahan lagi dari Ustazah Islahiyah dan Ustazah Rifa? Cukup ya, pemirsa, demikianlah tadi ngobrol-ngobrol kita, ghibah kita tentang literasi. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang lainnya. Mudah-mudahan ngobrol kita selama sekian menit ini bisa bermanfaat. Semua yang menonton saya harap suka literasi, suka membaca, suka menulis. Karena itulah yang kekal. Kita akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.